Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Natasha Alfianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi dan analisis perbandingan administrasi negara. Pendekatan dan metode studi perbandingan. Pendekatan yang digunakan untuk mempelajari ilmu administrasi negara harus menjelaskan ilmu administrasi negara dari berbagai perspektif. Kemudian, dengan adanya pendekatan ini tuh diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi dari suatu permasalahan. Kemudian UKASA pada tahun 1987 menjelaskan beberapa pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan sistematis. Pendekatan sistematis itu mendasarkan administrasi sebagai sistem untuk perbandingan. Sistem-sistem yang diperbandingkan itu yang terdapat di dalam administrasi negara. Yang kedua ada pendekatan ekologis. Pendekatan ekologis ini tuh memperhatikan interrelasi antar faktor administrasi sekitar suatu negara. Terus faktor-faktor administrasi yang dapat dipertimbangkannya antara lain yaitu politik, sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan. Terus yang ketiga itu ada pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis ini tuh pendekatan yang memahami administrasi negara dalam perspektif hukum atau undang-undang. Selain melakukan pendekatan-pendekatan yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam mempelajari perbandingan administrasi negara itu diperlukan metode. Yang pertama itu ada metode deduksi. Metode deduksi ini tuh metode yang berpikir, menarik kesimpulan dan prinsip-prinsip umum. Kemudian dari kesimpulan itu tuh diterapkan pada sesuatu yang bersifat khusus. Terus yang kedua ada metode induksi. Metode induksi ini tuh menarik kesimpulan dari prinsip khusus, kemudian diterapkan kepada sesuatu yang bersifat umum. Kalau tadi kan deduksi bersifat khusus, kalau induksi ini tuh sifatnya umum. Terus yang ketiga ada metode dialektika. Metode dialektika ini metode berpikir yang menarik kesimpulan melalui 3 tahap atau jenjang, yaitu tesis, antitesis, dan sintesis. Dalam melakukan perbandingan administrasi negara itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama itu tahap pengkategorian wilayah. Itu yang termasuk itu tuh wilayah pusat, provinsi, dan daerah. Terus yang kedua itu tahap penentuan waktu perbandingan. Bisa dari masa lalu atau masa yang akan datang yang merupakan bagian dari prediksi ilmu administrasi negara. Terus yang ketiga ada tahap penentuan tempat. Yang keempat mencari masalah utamanya. Yang kelima menentukan pendekatan, metode, dan teorinya. Yang keenam itu dianalisis, kemudian dianalisis. Yang ketujuh ditarik kesimpulannya. Kemudian next slide itu ada aspek-aspek perbandingan administrasi negara. Yang pertama itu dilihat dari bentuk negaranya. Bentuk negara itu ada beberapa. Salah satunya itu yang pertama ada negara kesatuan. Yang kedua ada negara serikat. Yang ketiga ada perserikatan negara. Yang keempat ada real uni dan personal uni. Real uni atau personal uni itu gabungan negara yang dikepalai oleh seorang raja atau ratu. Terus yang kelima itu ada negara dominion. Negara dominion ini merupakan bentuk negara yang hanya terdapat dalam ketatanegaraan Inggris. Terus yang keenam itu ada daerah jajahan atau koloni. Daerah jajahan atau koloni itu adalah daerah yang tidak pernah diperintah bangsa lain, yaitu negara kolonial atau negara penjajah. Jadi dia tuh negaranya nggak pernah dijajah sama negara lain. Yang ada tuh dia yang malah menjajah negara lain gitu. Terus yang ketujuh ada negara protektorat. Terus yang kedelapan ada daerah mandat, yaitu bekas daerah jajahan dari negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia I sesuai dengan Perjanjian Versailles. Yang kesembilan ada daerah trustee. Kemudian aspek perbandingan administrasi negara dilihat dari bentuk pemerintahannya atau yang kedua. Yang pertama itu ada monarki. Monarki ini tuh negara yang menganut bentuk pemerintahan yang dikepalai oleh seorang raja atau ratu. Jadi yang memegang tahta pemerintahannya itu raja atau ratu secara turun-menurun. Terus yang kedua ada bentuk pemerintahan republik. Bentuk pemerintahan republik ini tuh pemerintahan yang dikepalai oleh seorang presiden yang memegang tahta pemerintahan, dan itu tuh bukan melalui secara turun-menurun enggak, tapi kalau presiden itu tuh secara pemilihan umum. Kemudian aspek perbandingan administrasi negara yang ketiga itu dilihat dari bentuk sistem pemerintahannya. Dari sistem pemerintahan itu ada dua. Yang pertama ada sistem presidensial. Kalau presidensial itu presiden sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Kekuasaannya merupakan kekuasaan secara real, atau presiden mempunyai kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri-menteri. Yang kedua itu sistem parlementer.
Sistem parlementer ini tuh kekuasaan sebagai kepala negaranya dimiliki oleh Perdana Menteri, bukan presiden. Terus kabinet atau pimpinannya yaitu Perdana Menteri itu tuh dapat dijatuhkan oleh parlemen-parlemen di bawahnya. Kemudian aspek perbandingan administrasi negara berdasarkan yang keempat, sistem politiknya. Kalau berdasarkan sistem politik itu dibagi jadi dua lagi. Yang pertama ada suprastruktur politik, yaitu lembaga-lembaga atau organ pelengkap negara yang berfungsi menjalankan peranannya dalam suatu negara. Yang kedua ada infrastruktur politik. Kalau infrastruktur politik ini tuh kekuasaan sosial politik yang tidak secara nyata tampak di permukaan, tetapi dalam kehidupan politik suatu negara itu lumayan berpengaruh. Terus next slide itu ada penyebab timbulnya perbedaan. Nah, timbulnya perbedaan itu didasari oleh faktor-faktor. Contohnya itu ada satu faktor sejarah. Karena setiap negara itu punya sejarahnya itu beda-beda kan. Contohnya kayak negara yang pernah dijajah sama negara yang ngejajah itu faktor sejarahnya aja, sistem administrasinya aja udah beda gitu kan. Terus yang kedua ada faktor kepemimpinan. Setiap pemimpin dari negara itu tuh mempunyai visi misi yang berbeda-beda sehingga kebijakan yang diterapkannya pun itu beda-beda. Terus yang ketiga itu ada faktor teritorial. Nah, perbedaan administrasi negara ini dapat dilatar belakangi oleh luas atau tidaknya suatu wilayah suatu negara. Contohnya aja Indonesia. Indonesia itu dulu sering berganti sistem pemerintahan karena luasnya negara. Terus yang keempat ada faktor politik. Sistem politik dan praktik politiknya itu menentukan bentuk dan corak administrasi negara yang berbeda. Terus yang kelima ada faktor konstitusional, yaitu undang-undang dasar yang dijadikan sebagai dasar hukum penyelenggara suatu negara. Yang keenam ada faktor moralitas bangsa. Banyaknya korupsi dan kejahatan yang terjadi di suatu negara itu dapat mempersulit pengembangan administrasi negaranya yang terbuka. Jadi itu tuh sangat mempengaruhi moralitas bangsanya secara keseluruhan. Jadi sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.